Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema hari ini yang berjudul Makna Jumat Agung, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran penuh sukacita dan damai-Mu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih, sebelum kita masuk dalam tema kita hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan berikut yang diambil dari bacaan pertama hari ini, Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat 12. Tetapi saya akan membacakan sebagian, yaitu dari Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sobat Maestro, pada minggu ini, umat Katolik sedang berada dalam masa pekan suci untuk merayakan misteri Paskah yang merupakan puncak perayaan iman kita sebagai umat Katolik. Dalam pekan suci, kita menghayati misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang tercakup dalam 5 bagian. Yang pertama adalah Minggu Palma, saat Yesus masuk kota Yerusalem dan disambut serta dielulukan sebagai seorang raja. Yang kedua adalah Kamis Putih, saat Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Jumat Agung adalah salah satu hari terpenting dalam kalender umat Katolik yang merupakan puncak pelayanan Yesus di dunia. Oleh sebab itu, diberi sebutan Agung. Jumat Agung merupakan hari Jumat sebelum Paskah, di mana kita memperingati sengsara Yesus yang rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pada hari itu pula, ia dimakamkan dan kemudian bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya. Dalam sistem Yahudi, sebenarnya hari ini jatuh pada hari Kamis, karena orang Yahudi merayakan Sabat pada hari Sabtu, sedangkan orang Kristen pada hari Minggu. Hari kematian Yesus ini dihitung 3 hari sebelum hari Sabat, sesuai dengan lamanya Yesus dikuburkan, sehingga pada kalender Kristen jatuh pada hari Jumat. Di dalam Alkitab, cerita penyaliban Yesus disebut di dalam keempat Injil dan didahului dengan cerita perjamuan kudus, pengkhianatan Yudas Iskariot, Yesus berdoa di Taman Getsemani, penangkapan Yesus, penyangkalan Petrus terhadap Yesus sebanyak 3 kali, Yesus diadili oleh Mahkamah Agama, dan Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus dan kemudian Herodes. Kemudian dilanjutkan dengan kisah kebangkitan Yesus, penampakan Yesus kepada murid-muridnya serta orang banyak, serta kenaikan Yesus ke surga. Perayaan Jumat Agung mengandung makna yang mendalam bagi umat Katolik. Pada hari Jumat Agung ini, kita serentak sunyi. Tidak ada perayaan Ekaristi, tidak ada arak-arakan pesta. Kita sebagai umat Allah diajak untuk berefleksi di dalam sunyi perihal penderitaan dan kematian Kristus di salib. Tuhan telah menderita dan wafat.
Nah, Sobat Maestro, lalu apa makna penderitaan dan kematian Kristus itu bagi kita? Peristiwa ini menjadi suatu bentuk pernyataan cinta kasih dan pengorbanan Yesus Kristus kepada umat manusia yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Meskipun ia tidak bersalah dan harus menerima penyaliban yang tidak adil hingga dihukum mati, ia memikul salibnya menuju Golgota dan di sana dia disalibkan bersama dua orang penjahat di kiri dan di kanannya. Tuhan rela menderita dan wafat karena cintanya. Ia memberikan nyawanya untuk kita. Ia telah menyerahkan hidupnya kepada Bapanya bagi keselamatan umat manusia, agar manusia tidak mengalami kematian kekal. Nah, Sobat Maestro, Yesus pun mengajarkan kita bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Karena penderitaan dan kematian Yesus justru membawa kemenangan dengan kebangkitannya. Kita tahu bahwa setiap orang akan memikul salibnya masing-masing dalam perjalanan hidupnya. Salib yang dimaksud bisa berupa tanggung jawab kita, beban hidup, penderitaan, ataupun hal lain yang terjadi bukan karena kebodohan kita. Dalam memikul salib, kita dapat mengikuti semangat dan teladan Yesus. Bagaimana ia taat dan setia pada rencana dan kehendak Bapa. Walau dari sisi kemanusiaannya, dia pun pernah merasa lemah dan rapuh sama seperti kita, dan ingin menghindar dari salib itu. Namun Yesus mau menjalaninya dengan tabah, taat, dan setia. Semuanya itu tujuannya tak lain, agar rencana keselamatan Allah bagi umat manusia di dunia tergenapi. Maka, kita pun yang masih di dunia ini patut meneladani sikap Yesus. Karena dalam iman kita meyakini bahwa di balik semua penderitaan yang kita alami, ada suatu rencana indah yang Tuhan sediakan, yang menghantar kita kepada kemenangan. Sobat Maestro, dari atas salib dalam puncak penderitaan yang tidak terperikan, Yesus juga mampu untuk mengampuni mereka yang menyakiti, menganiaya, menyalibkan, dan menghujat Dia. Dengan demikian, ia telah memberikan suatu teladan kepada kita, bukan hanya dalam hal mengampuni untuk tidak membenci orang yang telah menyakiti, mengkhianati, dan menyusahkan kita, tapi juga mendoakannya, seperti Yesus berdoa kepada Bapa dari atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus melepaskan pengampunan, maka Bapa di surga pun mengampuni. Di atas semua penderitaan yang dialaminya, Yesus menyadarkan kita bahwa hidup itu penuh dengan berbagai macam persoalan dan tantangan. Dan seseorang dikatakan sebagai pemenang tentunya apabila ia berhasil melewati tantangan tersebut. Keberhasilan seseorang melewati berbagai tantangan hidup akan berdampak kepada kehidupan rohaninya yang semakin dewasa dan semakin hari semakin baik dan meningkat. Tentu syaratnya apabila ia menjalani itu semua dengan penuh kepercayaan kepada Yesus dan mengandalkannya, seperti halnya Yesus yang percaya dan mengandalkan Bapanya di surga dalam menjalankan tugas mulia dari Bapanya yang penuh dengan berbagai persoalan, tantangan, dan penderitaan. Namun ia berhasil mengatasi dan melewati semuanya itu. Hal ini dinyatakan melalui kemenangannya dalam mengatasi maut, sehingga manusia memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi Sobat Maestro, milikilah mental pemenang seperti halnya Yesus. Nah Sobat Maestro, itulah sedikitnya 4 makna penderitaan dan kematian Yesus bagi kita. Semoga cinta kasih Allah yang luar biasa melalui diri putranya Yesus Kristus yang telah rela mengorbankan diri di kayu salib membawa kita kepada pertobatan yang sejati dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang taat dan setia kepada rencana Allah, mampu mengampuni, mampu melewati berbagai persoalan dan tantangan hidup dengan percaya dan mengandalkan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita pun menjadi pemenang
bangkit bersama Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih-Mu yang sungguh besar kepada kami orang berdosa. Engkau Allah yang baik, yang selalu setia menanti kami untuk datang kepadamu. Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan saat ini, kami mohon kerahiman-Mu, kiranya tuntunlah kami untuk mendekat kepadamu dan kuatkanlah kami dalam menapaki jalan salib hidup kami. Semoga kami pun mampu belajar taat dan setia dari-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silahkan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.